Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang berbahagia ini saya kembali menjumpai teman-teman, subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya akan memberikan kalian semua satu tutorial 10 cara mengatasi aplikasi yang lambat loading dan tidak responsif di Windows 10. Jadi kita membicarakan mengenai aplikasi yang lambat loading dan bahkan tidak responsif. Mau tahu cara mengatasinya? Without further ado, let's get tutorial started. Sebelum saya lanjut, saya minta buat teman-teman yang baru nonton video saya untuk subscribe. Nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kita lanjut kepada urusan kita, yakni cara mengatasi aplikasi yang lambat loading dan juga mungkin tidak responsif sama sekali. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, akan ada 10 cara ya. Dan please kalian lakukan semua cara ini, oke? Dan insya Allah kalian punya laptop, kalian punya PC, kalian punya komputer, akan berjalan dengan cepat seperti yang kamu inginkan. Cara yang pertama yang kamu harus lakukan ketika kamu punya laptop, PC, komputer, itu lambat loading aplikasi yang kamu buka atau bahkan juga tidak responsif adalah kamu lakukan yang namanya virus scanning. Jadi kamu harus lakukan virus scanning. Ya, kenapa? Karena virus yang mencokol, virus yang mendekam di laptop kamu itu mengakibatkan aplikasi jadi lambat loading bahkan terkadang tidak responsif. Caranya gimana? Tentu saja, saya menggunakan Microsoft Windows Defender. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga, saya hanya menggunakan Windows Defender. Buat saya itu sudah lebih daripada cukup. Jadi kita masuk kepada setting, kemudian teman-teman maju kepada update dan security, maju kepada Windows Security, maju kepada Open Windows Security, masuk kepada Virus and Threat Protection, lalu ada Quick Scan di sini. Saya menyarankan kalian setiap hari paling tidak dalam satu minggu itu 2-3 kali lah melakukan yang namanya Quick Scan ini. Di sini kebagusan daripada Microsoft Windows Defender ini, dia memiliki 4 jenis scanning ya. Pertama Quick Scan, yang kedua Full Scan, yang ketiga Custom Scan, dan yang keempat Microsoft Defender Offline Scan. Kalau kalian lakukan Full Scan ini waktunya lama banget. Bisa sampai 1 hingga 3 jam tergantung daripada seberapa banyak kalian punya file-file. Lalu custom scan ini tentu saja yang kamu pilih saja. Lalu saran saya buat kalian pengguna Microsoft Windows Defender, gunakanlah Microsoft Defender Scan Offline. Ini hanya butuh 15 menit. Dan ingat, di sini dibilang ya, some malicious software can be particularly difficult to remove from your device. Microsoft Defender Offline can help you find and remove them using up-to-date threat definition. Beberapa software yang jahat itu susah untuk dihilangkan. Microsoft Defender Offline ini dapat menemukan dan juga menghilangkan daripada malicious software tadi, software jahat tersebut. Dan hanya butuh waktu 15 menit saja. Jadi saya sarankan yang ini. Saya ada videonya yang ini cara untuk melakukannya ya. Itu yang pertama. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah kamu matikan proses performance yang berat yang berada di Task Manager. Caranya gimana? Kamu pergi ke Task Manager. Ini Task Manager ya. Kamu kemudian lihat, kemudian kamu menuju Startup. Di sini kamu bisa lihat ya, saya sudah matikan semuanya ini. Jadi kalau kamu misalnya belum matikan atau kamu tidak tahu cara mematikannya, ini kan saya sudah matikan semua ya. Makanya saya punya aplikasi ketika saya buka itu responsif sekali. Padahal ini adalah laptop jadul. Ini laptop AMD A8. Mereknya itu saya lihat dulu, Asus X454YA. Jadi kamu lihat sini, kamu matikan semuanya. Kamu lihat ya, saya sudah matikan semuanya. Nah biasanya ini saya aktifkan, lalu ini Yandex juga saya aktifkan. Apalagi yang saya biasa aktifkan itu satu lagi, udah 2 aja lah. Nah caranya tentu saja kalian klik kanan lalu disable. Atau bisa juga langsung ini lalu disable. Biasanya kalian akan lihat sini status
impact-nya, apakah dia tinggi atau tidak. Terlepas daripada tinggi atau tidak, saya sarankan yang tidak perlu matikan saja, disable saja. Dan insya Allah aplikasi yang kamu buka itu pasti loadingnya cepat. Itu cara yang kedua. Sekarang mari kita menuju ke cara yang ketiga untuk membuat aplikasi cepat loading. Yakni kamu matikan service yang tidak perlu. Jadi kamu matikan layanan yang tidak perlu. Contohnya seperti apa? Oke, kita masuk kepada search, tuliskan di sini. Jadi tuliskan services. Ini sudah ada ya. Di services ini. Untuk yang ini saya akan berikan contoh ya. Jadi kalian jangan main-main dengan ini kalau kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. So if you don't know what to do, don't mess up with this. Jadi jangan macam-macam ya. Nah sekarang kita lihat misalnya Bluetooth ini ya. Ini Bluetooth ya, Bluetooth Audio Gateway Service. Saya kasih lihat dulu. Punya saya ini manual. Kalau punya kalian itu, otomatis. Sekarang kita buka dulu. Ini manual ya. Kalau kalian punyanya automatic yang ini atau automatic delay ini, jadi automatic delay atau automatic ini, maka setiap kali kamu buka laptop kamu, komputer kamu, PC kamu, Bluetooth-nya itu akan ikut menyala. Dan tentu saja ini yang membuat kalau kamu punya laptop, baterai kamu cepat habis. Kalau kamu pakai PC, maka dia akan mempengaruhi loading daripada kamu aplikasi yang lainnya. Kalau otomatis, usahakan manual. Disable juga boleh, tapi saya tidak sarankan. Jadi saya sarankan yang manual saja. Setelah itu kamu apply, lalu kan. Udah, sekarang tutup. Jadi itu cara yang ketiga ya. Jadi matikan service yang tidak perlu. Sekarang, mari kita menuju cara yang keempat yang juga bisa membuat kalian punya aplikasi loading itu lebih responsif. Yakni matikan visual effect dan transparency. Caranya gimana? Klik kanan di desktop ini, kemudian masuk personalize. Di sini kamu pilih yang namanya colors, warna-warna ya. Kemudian kamu turun. Lihat sini ya. Ini transparency effects. Kamu bisa lihat punya saya sudah off. Tolong perhatian baik-baik yang sebelah kiri ini ya, sebelah sini. Saya nyalakan transparency effect-nya. Kamu bisa lihat ya, warnanya langsung berubah. Ini transparency. Ketika kamu nyalakan transparency, maka saya jamin 1000%, bukan 100%, 1000%, dia akan membuat kamu punya PC, terutama laptop, akan jadi lambat. Kamu perhatikan lagi di sini, saya matikan. Tidak ada transparansinya. Jadi jangan lupa itu ya, matikan transparency efeknya. Sekarang lanjut ya ke 5. Yang kelima itu supaya kamu punya aplikasi cepat responsifnya, maka kamu harus defrag kamu punya hard disk, atau kalau kamu punya SSD, kamu lakukan yang namanya trimming. Caranya gimana? Masuk ke search, tuliskan di sini optimize. Ini sudah ada ya. Defragment and optimize drives. Klik ini. Kamu bisa lihat ya. Jadi untuk kebetulan sistem saya itu menggunakan SSD, meskipun ini komputer laptop jadul, tapi saya sudah memasang SSD loh. Lihat. Jadi C dan D saya itu menggunakan SSD. Makanya dia tulisannya beda di sini. One day since last stream. One day since last stream juga untuk yang D. Di 1 hari yang lalu saya lakukan trimming. Saya lakukan pembersihan. Kamu bisa lihat ini yang E, F, dan G. Ini saya menggunakan hard disk. Defragmentnya kamu bisa lihat, itu cuma 1%. F itu 0%, sedangkan G-nya juga 0%. Caranya gimana? Saya kasih lihat aja ini ya, yang SSD ini. Jadi langsung kamu optimize aja yang ini. Atau bolehlah, yang D aja nggak apa-apa ya. Lihat sini, 0% juga ya. Jadi jangan lupa. Itu cara yang kelima ya, lakukan defragmentation dan lakukan juga trimming kalau kamu punya SSD. Kita tutup. Solusi atau cara yang keenam itu adalah please, kamu tolong update kamu punya kartu grafis. Atau graphic card-nya kamu update. Caranya gimana? Kamu masuk sini, device manager. Saya ingatkan kepada kalian ya, kartu grafis yang sudah tua itu membuat kalian punya aplikasi tidak responsif, aplikasi lambat loading. Jadi kamu masuk ke display adapter, kamu klik kanan lalu update driver. Di sini ada 2 ya, search automatically for drivers dan
browse my computer. Kalau kamu tidak punya berarti harus ini, yang di atas ini search automatically for drivers. Kamu harus online, dan yang ini kalau kamu sudah download duluan. Oke, jadi jangan lupa itu ya. Oke, sekali lagi please update kamu punya kartu grafik. Sekarang mari kita menuju ke cara yang ketujuh. Untuk cara yang ketujuh ini, supaya kamu punya aplikasi lebih responsif, saya sarankan buat mereka yang memiliki hanya 2-8 GB RAM-nya. Kalau 16 ke atas, 16, 20, 32, 64 nggak perlu lah. Kalau mau juga nggak ada masalah. Tapi saran saya yang 2, 4, 8 aja. Caranya gimana? Kamu tuliskan di sini, View, Advanced, ini sudah ada ya. View Advanced System Setting, kamu klik aja ini. Kemudian kamu menuju kepada Settings, lalu kamu menuju kepada Advanced. Nah, di sini, oke, kamu change. Nah, ini kan Automatic Manage File System Paging ya. Kamu antik yang ini, oke, kamu jangan centang. Lalu kamu pilih Custom. Nah, di custom ini caranya begini. Anggap saja kamu memiliki 4 GB RAM ya. Kalau 4 berarti kamu yang pertama ini inisialnya ini usahakan 4 itu dikali 1,5 atau 1,5. Caranya gimana? Saya ambil kalkulator ya supaya kalian bisa ya. Tolong perhatiin baik-baik. Kalian punya 4 GB RAM berarti jadi 1024. Ini adalah 1 GB. Oke, dikali 4. Ini 4 adalah kamu punya RAM. Oke, sama dengan segini. Jadi kamu punya segini RAM-nya, lalu dikalikan lagi 1,5. Nah, berarti kalau kamu punya 4 GB, kamu tulis sini 6, oke, 144. Lalu yang ini maksimumnya kamu kalikan 3. Jadi, saya hapus dulu ini. 1024 kali 4 sama dengan, sama yang ini, lalu kali 3 sama dengan, nih, berarti tulis di sini 12,288. Setelah itu kamu oke kan. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Yang inisialnya ini awalnya dikalikan 1,5, yang maksimumnya dikalikan 3. Terserah, ini contoh untuk 4 GB. Jadi itu ya, cara yang ke-7. Sekarang, mari kita menuju ke cara yang ke-8. Jadi cara yang ke-8 itu adalah kamu harus perbaiki Windows Task Manager yang 100%. Maksudnya gini ya, kalian lihat sini, klik kanan Task Manager. Kalau kalian punya disk ini ya 100%, saya berikan contohnya ya. Kalau misalkan 0% ini, ada beberapa yang mengalami kerusakan. Saya kasih contoh ya. Oke, kalian lihat sini ya. Kalau coba sekarang perhatian di sini ya. Kalau kalian di sini mengalami sampai 100%, ini masih mendingan, ini 97%. Jadi caranya kamu tentu saja kamu harus matikan, yang membuat kamu punya disk itu sampai besar sekali memorinya ini. Jadi penggunaan memorinya. Jadi jangan lupa itu, matikan yang itu ya. Itu cara yang ke-8. Sekarang, mari kita menuju ke cara yang ke-9. Jadi cara yang ke-9 itu kamu matikan Windows Modular Installer-nya. Ya, Windows Modular Installer itu biasa mengganggu sekali. Jadi kalian masuk kepada Services, kayak ini Services. Kemudian kamu tuliskan saja di ini W, lalu kita cari Windows. Ini dia, Windows Modular Installer. Jadi kalau kamu mengalami, kalau saja di sini misalnya dia jadi, coba lihat sini ya. Kalau punya kalian di sini otomatis, kalian rubah menjadi manual. Disable juga boleh sebetulnya, tapi manual cukup bagus. Jadi kalau dia misalnya otomatis gini, kamu rubah menjadi manual. Jadi jangan lupa, lalu apply-kan. Lalu oke. Jadi jangan lupa itu ya. Itu cara yang ke-9. Sekarang, mari kita menuju ke cara yang terakhir, yang ke-10. Cara yang ke-10 ini tentu saja kalau aplikasi kamu lambat loading atau kalau aplikasi kamu itu tidak responsif, berarti terlalu banyak file, terlalu banyak aplikasi yang kamu sudah install. Please, kalau kamu tidak gunakan lagi itu aplikasi, atau please kamu punya harddisk sudah terlalu penuh,
Cobalah kamu hapus aplikasi yang kamu sudah gunakan lagi, atau bisa juga file-file yang kamu sudah tidak gunakan lagi, kamu bisa transfer ke external hard drive, oke, atau eksternal banyak ya, mulai dari 500 GB sampai dengan 1 GB. Misalnya kalau kalian mau menghapus yang namanya caranya, oke, kalian masuk pada control panel, kemudian program and features. Setelah itu kamu pilihlah aplikasi apa yang jarang sekali kamu sudah tidak pernah pakai. Setelah kamu install, kamu biarkan begitu saja, itu sangat membebani daripada laptop atau komputer kamu. Oke, itu cara yang ke-10. Bonus, kalau kalian juga masih mengalami aplikasi lambat loading, aplikasi tidak responsif, kayaknya kamu sudah sebaiknya mengganti daripada hard disk kamu dengan menggunakan SSD. Jadi buat teman-teman, SSD sekarang itu sudah cukup murah ya. Tolonglah kamu ganti hard disk kamu, ataupun seperti saya ini udah laptop 4 tahun ya, bawaannya itu hard disk. Saya menggunakan hard disk lebih daripada 3 tahun. Jadi saya sudah menggunakan yang namanya SSD ini sudah sekitar 6 bulanan. Jadi ini ada 2 ya. Untuk sistem saya gunakan SSD, dan untuk backup file saya gunakan hard disk. Oke, saya kira itu aja ya tutorial mengenai 10 cara mengatasi aplikasi yang lambat loading atau tidak responsif di Windows 10. Semoga tutorial ini berguna buat kamu yang merasakan laptop kamu, komputer kamu lambat. Jangan lupa buat kamu yang baru nonton video saya, subscribe, nyalakan icon belnya, kasih saya like kalau kamu like, dislike saja kalau memang tidak suka. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.